teman-teman. Nah, teman-teman dari Fakultas Ekonomi Bisnis, mohon maaf karena saya baru pulang dari kampus, HP ketinggalan dan saya tidak sempat memberikan perkuliahan di jam yang tepat. Maka karena ini sudah jam 3, teman-teman tentu banyak kegiatan yang lain dan mungkin ada kuliah yang lain tidak bisa ditinggalkan. Maka saya buat video pembelajaran ini melalui YouTube, nanti bisa disaksikan dan bisa presensi sebagaimana biasanya di kolom komentar. Mohon maaf karena saya juga dalam keadaan tadi sebenarnya saya sudah bawa laptop ke kampus. Ya, saya juga mau ngajar di kampus, tapi ternyata HP-nya ketinggalan. Jadi bagaimana saya menghubungi teman-teman kalau tidak punya kontaknya kan begitu. Jadi dan juga dalam keadaan kali ini saya agak sakit. Jadi mungkin nanti kita tidak terlalu lama ya perkuliahannya. Mohon untuk nanti bisa maksimal karena sebenarnya ini adalah materi yang penting karena kelas yang lain untuk materi ini saya berikan secara langsung, secara live ya, bukan melalui YouTube tetapi secara live melalui Gimik karena ini saya anggap penting sebab waralaba atau bisnis yang sedang in saat ini, bisnis modern yang salah satu ciri bisnis modern, salah satunya adalah waralaba. Ini adalah bisnis yang penting dan saya pikir ini nanti penting teman-teman tahu dan teman-teman pelajari karena sekarang ini trennya memang bisnisnya waralaba. Toko-toko biasa, warung-warung biasa itu sudah mulai kehilangan pamor dan lama-kelamaan toko fisik itu akan hilang. Nanti berganti dengan waralaba, di mana bukan hanya waralaba atau franchise, tetapi waralaba yang tidak biasa, tapi waralaba yang di mana nanti barang-barangnya, makanannya itu sudah diantar, tidak lagi makan di tempat. Ya, bahkan sekarang bakso itu pun sekarang bakso bisa dikemas, mie pun kemasan sekarang bisa, mie basah tinggal di oven sebentar selesai, bumbu-bumbunya sudah disertakan. Nah itu bisnis waralaba yang sangat menggiurkan. Waralaba tentu teman-teman sudah beberapa kali saya berikan pemahaman di awal ya bahwa franchise itu contohnya banyak yang teman-teman bisa kenal sekarang KFC, teman-teman bisa kenal sekarang sebagai Alfamart, Indomart, minimarket yang di konsep waralaba, di konsep franchise. Jadi nanti ada franchisee, ada franchisor. Franchisor itu adalah mereka yang memiliki merek, mereka yang punya konsep, dan nanti ada franchisee. Franchisee ini adalah dia yang nanti menerapkan konsep dan prinsip itu. Modalnya hanya kecil, nah, sementara yang jadi waralaba ini salah satu bisnis yang bisa teman-teman lakukan nanti suatu saat karena modalnya kecil, bahkan mungkin teman-teman mungkin tanpa modal dulu bisa dimodali orang lain ya. Nanti konsepnya semua bisnis konsepnya itu melalui konsep dari yang memiliki barang atau memiliki merek. Teman-teman tentu bisa lihat juga bahkan bisnis elektronik itu pun sekarang ada franchise-nya. Oppo, teman-teman lihat perusahaan Oppo itu ya. Oppo itu membelah diri menjadi ada Realme dan seterusnya. Ya, dia kan modelnya juga franchise. Teman-teman penting punya tempatnya, punya tempat ya, atau nanti punya karyawannya. Kalau tidak punya karyawan, biasanya dia menyediakan karyawan melalui lembaga karyawan yang telah dia kontrak dengan dirinya. Jadi dia itu teman-teman cukup menyediakan tempatnya, menyediakan segala keperluan misalnya listrik dan seterusnya. Nanti Oppo yang memberikan segenap meja etalasenya sampai ke barangnya diberikan dulu, nanti bayar belakangan setelah laku ya. Itu konsep-konsep franchise sebenarnya itu. Ya. Maka teman-teman kalau punya toko, punya warung, konseplah seperti franchise agar bisa lebih cepat maju dan bisa lebih cepat dikenal orang lain dan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Itu konsep waralaba atau konsep franchise. Maka kita masuk ke slide yang pertama, pengertian dari franchise. Ini adalah kita berada di era global society atau konsep masyarakat global yang memaksa orang-orang menuju hilangnya batas-batas negara. Kita bisa tahu ya bahwa sekarang ini dengan berkembangnya teknologi informasi, teknologi gadget dan seterusnya, kita bahkan sudah tidak mengenal batas negara lagi. Bahkan sekarang itu orang yang menikah
orang menikah dengan orang luar negeri itu sudah jamak terjadi, tidak seperti dulu. Dulu mungkin sangat mengherankan ya orang menikah dengan bule itu sudah sangat mengherankan di kampung-kampung. Tapi sekarang sudah banyak terjadi seperti itu. Tidak mengenal batas negara. Jadi orang bisa berbisnis dengan orang di luar negeri tanpa ada sekat-sekat. Orang bisa misalnya bisnis impor ekspor impor hanya dengan pesan di misalnya di Lazada, ya kita bisa pesan dari Cina, kita bisa pesan dari Jepang dan seterusnya, barang bisa dikirim. Tapi tentu saja kita juga harus teliti apakah pemilik barang, produsen atau pemilik merek itu benar-benar meyakinkan. Karena terkadang Cina itu punya produk-produk lokal yang banyak, merek-merek lokal yang banyak, kemasannya bagus tapi mesinnya kita tidak tahu juga. Waralaba atau franchising atau lebih dikenal dengan franchise secara etimologis berarti berasal dari bahasa Perancis kuno yang berarti bebas. Franchise itu berarti bebas. Maka sebenarnya konsep franchise itu membuat orang menjadi lebih bebas berbisnis dengan cara konsep-konsep yang modern, ya, tidak dengan cara-cara yang kuno atau ketinggalan zaman yang justru menimbulkan kebangkrutan. Bangsa yang pertama kali melakukan praktek ini adalah Jerman di tahun 1840. Jadi justru bisnis franchise ini pertama kali adalah dari Jerman. Kita tahu Jerman adalah salah satu negara yang pelopor kebebasan sebenarnya. Sebelum adanya Hitler itu sudah adatnya orang Jerman itu memang kebebasan. Saat ini jika teman-teman ke Jerman mungkin akan sering menemukan orang-orang yang mengekspresikan diri di jalanan, ya pakaiannya serba serono, mungkin melakukan aktivitas seksual di jalan-jalan itu biasa, tidak akan ditangkap karena memang salah satu negara bebas. Dan juga presiden Jerman itu kan orang yang bukan presiden, kanselir Jerman itu kan sekarang itu kan orang yang penganut ideologi cinta bebas seperti itu ya. Jadi dia tidak menikah tapi punya pasangan. Nah itu hal seperti itu biasa di Jerman. Dan Jerman juga di masanya itu kan sejarahnya juga Hitler itu kan justru bukan orang Jerman. Hitler itu justru orang Austria, tetapi diterima luas di Jerman dan bahkan menjadi pemimpin Jerman. Menjadi pemimpin tertinggi Jerman dan memimpin Jerman selama kurang lebih 12 tahun ya. Memimpin Jerman dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi memang Jerman itu begitu. Kemudian justru waralaba atau konsep franchise ini populernya di Amerika Serikat pada tahun 1951 yang dipelopori oleh perusahaan Singer. Singer itu sebagai perusahaan pertama yang melakukan praktek ini. Teman-teman tahu ya, Singer ini perusahaan apa? Singer ini perusahaan mesin jahit, ya. Singer ini perusahaan mesin jahit di mana yang pertama pelopori sistem franchise-nya ini adalah perusahaan Singer ini. Jadi Singer ini punya jaringan di luar negeri sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Indonesia pun kita kenal Singer. Ya, kalau teman-teman mungkin sudah tidak kenal ya, yang milenial, yang generasi C dan seterusnya, nggak mungkin nggak kenal Singer. Tapi generasi orang tua teman-teman, bapak ibu teman-teman yang pandai jahit atau suka jahit dan pernah pegang mesin jahit pasti akan tahu merek Singer, merek mesin jahit yang terkenal di zamannya. Itu adalah perusahaan pertama yang mempelopori praktek waralaba atau praktek franchise. Kemudian menurut para ahli, ini ada pengertian Faisal Santiago ini mengatakan bahwa waralaba atau franchising adalah sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi yang didasari oleh perjanjian terus-menerus antara franchisor dan franchisee dan terpisah baik legal maupun keuangan, di mana franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan bisnis sesuai dengan konsep franchisor. Ya, kita juga punya ya perusahaan franchise yang mungkin saya contohkan adalah pemegang merek divisi ya. Divisi itu kan Jepang. Tetapi ada pemegang franchise-nya dulu itu perusahaan di PT Panggung Elektronik namanya di Semarang itu. Itu pemegang merek segala merek elektronik divisi, merek tape ya. Judul saya karena saya penggemar boombox, penggemar tape radio recorder, maka saya tahu bagaimana konsep bisnis ini. Bisnis. Jadi Jepang itu punya merek JVC. JVC itu salah satu merek elektronik terkenal Jepang. Biasanya teman-teman kenalnya adalah audio system ya. Kalau dulu tape recorder, pemutar kaset. Nah,
karena pemasarannya ini kerjasama dengan PT Panggung Elektronik di Semarang, maka otomatis mereka melakukan perjanjian waralaba di mana divisi di Jepang itu melakukan sebagai pemegang merek dan juga pemegang konsep, ya, yang PT Panggung Elektronik di Semarang itu sebagai dia pemegang hak untuk mendistribusikan, hak untuk mengedarkan, hak untuk menjual di Indonesia. Itu konsep franchise yang sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada. Ya, itu bisnis konsep waralaba. Jadi kita tidak perlu modali pabriknya untuk bikin alat, tetapi kita cukup nerima barang jadi dari sana, kita jual lagi. Atau kita nerima barang rakitan dari sana, tinggal kita ngerakit, tinggal kita jual, kan begitu. Itu konsep waralaba. Teman-teman pun nanti bisa begitu. Mungkin teman-teman bekerja sama dengan kenalan di luar negeri untuk bikin suatu proyek apa gitu ya, teman-teman tinggal menyediakan tempat atau tempat perakitan, mesin-mesinnya semua merek dari sana. Teman-teman juga lihat iPhone ya. iPhone itu jangan dikira Amerika Serikat. Teman-teman coba lihat chargernya itu tulisannya made in China. Bahkan baterainya tulisannya dibuat di China gitu ya. Karena memang memang untuk menghindari pajak tinggi dan harga yang mahal ya, untuk bersaing dengan merek lain, iPhone itu kan bukan hanya iPhone, Samsung juga begitu. Semua perusahaan yang ingin keuntungannya besar itu biasanya dia nanti merakit, bekerja sama dengan perusahaan Cina. Jadi dari perusahaan Cina ini karena karyawan murah, dia kerjasama franchise dengan perusahaan-perusahaan iPhone misalnya. Kemudian dia barang jadi bermerek sudah tinggal ngerakit dari Cina, kemudian diedarkan lagi ke negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia misalnya. Itu untuk menghindari pajak yang tinggi dan harga yang tinggi. Karena di Amerika tentu untuk produksi seperti itu dengan cost yang dolar begitu banyak besarnya, maka akan membangkrutkan perusahaan. Mungkin bukan bangkrut, tetapi keuntungannya sedikit, ya. Tetapi dengan franchise itu keuntungan mungkin sedikit, tetapi jaringannya luas, maka otomatis menjadi banyak gitu loh. Ya, kalau teman-teman hanya berpikir keuntungan besar, tapi kemudian besok sudah tidak ada yang beli, pilih keuntungannya sedikit tetapi banyak yang beli. Walaupun di sini satu, tapi kalau yang beli satu Indonesia, mungkin satu kecamatan hanya laku satu. Tapi kalau kecamatan di Indonesia itu ada katakanlah 100.000 kecamatan, berarti ada 100.000 konsumen, kan begitu toh? Logikanya mereka begitu. Jadi lebih untung itu daripada laku satu tapi langsung banyak, tetapi nanti besok sudah tidak laku lagi. Tapi dengan konsep franchise, kita bisa konsepnya keuntungan sedikit tetapi pembeli akan kembali lagi besok, sehingga akan semakin banyak orang yang mengenal. Kemudian menurut Bambang N. Rahmadi ini mengatakan suatu bentuk sinergi usaha ditawarkan oleh suatu perusahaan yang telah unggul dalam kinerja karena sumber daya berbasis ilmu pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan tata kelola yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual untuk menjalankan bisnis di bawah format bisnisnya dengan imbalan yang telah disepakati. Jadi kalau menurut Bambang N. Rahmadi ini adalah berdasarkan kinerja dan kemampuan dari perusahaan yang A ini memiliki kemampuan, punya merek. Sementara kita punya perusahaan baru yang mungkin baru memulai bisnis. Maka kita bisa memanfaatkan itu. Kita jual merek yang sudah bermerek. Kita tidak perlu produksi lagi. Karena kalau misalnya kita pertimbangannya kita produksi sendiri dengan resiko kita tidak diterima pasar, lebih baik kita jual merek orang lain tetapi nanti kita dapat bagi hasil dari situ. Tetapi kita terus continue dapat keuntungan dari situ. Ya. Misalnya PT Panggung Elektronik dengan perusahaan divisi Jepang itu ya. Mereka berat kalau orang Indonesia kan kalau elektronik kiblatnya ke Jepang ya, elektronik termasuk mobil motor kan Jepang ya kiblatnya. Mereka percaya Jepang itu mobilnya bagus, mesinnya bagus, termasuk tape TV dan seterusnya mereka akui bagus. Hanya HP mungkin tidak bagus bagi mereka karena Sony sudah tamat di sini. Tetapi dalam hal elektronik lainnya kita percaya Jepang itu mesinnya bagus. Maka kita akan mengambil resiko apabila kita PT Panggung Elektronik misalnya memilih sebuah perusahaan Indonesia itu memilih membuka merek sendiri misalnya Asatron gitu ya, sebuah tape recorder merek dalam negeri. Ternyata pasar tidak terlalu menerima gitu loh, tidak tidak terlalu familiar sehingga tidak laku malah kita rugi bangkrut. Maka lebih baik menjual yang sudah ada merek, sudah diakui masyarakat, sudah dikenal. Itu jauh lebih menjual. Adapun karena keuntungannya nanti kita harus bagi hasil dengan pemilik merek itu tidak masalah. Itulah konsep franchise.
Yang satu sudah perusahaan unggul, sudah memiliki nama, yang satunya adalah kita yang mau memulai. Teman-teman bisa melakukan itu. Minimarket contohnya ya. Minimarket itu kan konsepnya franchise. Tapi kita harus mengikuti konsep yang telah diberikan oleh franchisor. Konsepnya seperti apa kita ikuti. Termasuk di situ kita tidak bisa sembarangan memilih karyawan kan. Karyawan itu kan nanti biasanya kalau Alfamart, Indomaret itu kan kita tidak bisa milih karyawan sendiri. Karyawan itu adalah wewenang dari franchisor, yaitu pemilik merek yang biasanya nanti bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, nanti biasanya dia dipasok dari situ. Termasuk nanti pendidikannya biasanya berkontinu, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, biasanya terus di rolling atau misalnya dididik lagi agar semakin baik melayani konsumen kan begitu. Karena konsepnya franchise adalah kenyamanan, ya bukan hanya kita seperti warung-warung biasa yang kadang pembeli bawa uang besar aja kita sudah merengut saja gitu loh. Kita mau ambil jujul atau kembalian itu aja kita sambil ngomel gitu loh. Kalau franchise, konsep franchise nggak ada begitu. Dia tetap selain dengan baik walaupun harus misalnya dia hanya beli permen satu tapi uangnya 100 ribuan. Tidak masalah bagi dia. Hanya ditanya punya receh segini Pak, kalau nggak punya sudah dijual. Tetapi kalau konsep warung biasa atau toko biasa biasanya hal seperti itu jadi masalah gitu loh. Kadang akhirnya orang yang beli tidak jadi lagi beli, lama-lama tidak mau beli lagi di situ. Konsep franchise itu benar-benar karyawannya itu digembleng sedemikian rupa, dididik bagaimana melayani konsumen. Makanya di situ prinsipnya adalah kenyamanan. Ketika konsumen nyaman, maka walaupun harganya mungkin mahal sedikit, tanpa disadari dia akan balik lagi karena konsep dia karena dihargai. Konsep penghargaan kepada konsumen yang tinggi, konsep menghargai menghargai dan juga kenyamanan, memberikan rasa nyaman, sopan santun itu tadi loh ya. Ya, yang tidak ada di warung biasa atau toko biasa. Maka teman-teman bisa juga mengambil konsep franchise ini tetapi toko biasa tetapi di konsep seperti franchise. Artinya di situ karyawannya profesional gitu ya, dididik, diseragami, ya diberikan pelatihan yang rutin ya agar dia semakin baik. Jangan hanya comot anak tetangga gitu ya disuruh jadi karyawan di situ akhirnya dia malah nge-game seharian enggak melayani nasabah, enggak melayani konsumen yang beli. Maka bahkan mungkin dia melayani sambil HP-an begitu ya. Sudah pasti akan kapok, dia akan kembali lagi. Lama-lama pasti akan bangkrut ya. Itu ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 ini adalah salah satu dari dasar dari franchising atau franchise atau waralaba. Peraturan pemerintah nomor tahun 1997 ini adalah memberikan pengertian tentang franchise adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa tersebut. Iya, jadi mereka melakukan perikatan dengan perjanjian tentunya ya. Perikatan itu kan dengan perjanjian. Perjanjian itu terserah para pihak mau dibuat seperti apa. Nanti ada imbal hasil, bagi hasilnya berapa, 60-40 atau 40-50, yang 10% mungkin dipakai untuk operasional pajak dan seterusnya, terserah lah ya. Atau pajaknya dibayar presisi atau gimana itu terserah. Jadi untuk perjanjian itu kembali ke fakta unsur panda. Para pihak itu bebas membuat undang-undang membuat perjanjian sesuai keinginannya. Nanti itu menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Itu ya prinsipnya kembali ke fakta unsur panda. Nah, unsur-unsur dan jenis waralaba atau franchise. Unsur-unsur waralaba ini adalah ada satu franchisor, yang kedua adalah franchisee. Franchisor itu yang punya merek, yang punya konsep, yang punya barangnya, gitu ya. Franchisee itu adalah kita atau perusahaan baru yang ingin menjualkan barang itu atau menjalankan konsep itu ya. Misalnya KFC. KFC itu kan pusatnya di Amerika, milik orang Amerika, milik ahli waris kolonial Sanders kan. Nah, kita yang menjalankan di Solo, misalnya KFC Solo itu kan hanya sekedar pemilik yang menyediakan tempat, dia pun tidak kuasa atas pemilihan karyawan. Karyawan itu kan murni dari perusahaan penyedia yang telah bekerjasama dengan franchisor kan begitu. Nah, kita bisanya ya hanya nanti mengajukan diri ke franchisor untuk saya mau karyawannya adalah keponakan saya ini misalnya begitu. Bisa saja, tetapi kita nggak tahu apakah disetujui atau tidak. Tapi konsepnya itu bukan bisnis keluarga dan itu
harus dikelola secara profesional. Kita tidak bisa tiba-tiba mengganti karyawan, tidak bisa. Atau kita tiba-tiba memecat dan mengganti keponakan kita masukkan di situ, tidak bisa. Karena karyawan-karyawan itu sudah dilatih sedemikian rupa dan dia adalah pemenang dari franchisor. Karena dia yang punya konsep. Dia harus bisa tahu melayani, bagaimana caranya melayani yang baik. Oh, selamat siang, Bapak, Ibu, ada yang bisa dibantu, kan begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Coba kita lihat di toko-toko biasa apa begitu. Nah, itulah kenyamanan itu yang tidak dimiliki oleh toko-toko biasa yang membuat orang banyak kembali ke tempat-tempat itu. Kenapa banyak orang suka ke mall? Karena mereka melihat karyawan-karyawannya itu ya begitu baik-baik, bisa diajak ngobrol, senyum, ramah gitu ya. Itulah konsep-konsep yang tidak dimiliki oleh bisnis pada umumnya. Maka teman-teman bisa memakai konsep ini. Pengelolaan unit usaha. Nah, ini ya. Ada pengelolaan unit usaha, ada unit khusus untuk mengelola unit usaha itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Ada pengelolanya sendiri. Jadi kita tidak bisa misalnya uang perusahaan campur dengan uang pribadi, tidak bisa. Kita tidak bisa tiba-tiba kita istri kita misalnya atau keponakan kita tiba-tiba datang ke warung ke toko franchise kita misalnya tiba-tiba makan gratis di situ nggak bayar, nggak bisa karena sistem keuangan itu diatur diolah oleh pengelola unit usaha tertentu dan yang telah disepakati sesuai konsep dari franchisor tadi. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Jadi keuangan itu nanti masuk ke pengelola unit usaha itu untuk nanti diperhitungkan bagaimana bagi hasilnya kan begitu. Ya, jadi kita tidak bisa walaupun kita orang-orang tahu bahwa itu memang usaha kita milik kita, tapi kita tidak sepenuhnya memiliki itu karena kita hanya franchisee. Ada franchisor yang memiliki merek itu. Kalau franchisor bisa memutuskan hubungan, kita maka akan ditarik semua produk sama karyawannya. Kita tidak bisa memakai karyawan yang pilihan dari franchisor kan begitu. Jadi kita tidak bisa mencampurkan uang pribadi dengan uang unit usaha itu. Uang pribadi uang pribadi kita. Kalau kita ingin makan di situ ya kita harus bayar juga. Walaupun orang tahu itu milik kita kan begitu. Karena kita franchisee. Ada franchisor yang mempunyai konsep semua itu. Itu adalah sebenarnya konsep yang adil, yang bisa diterapkan dalam sebuah bisnis agar bisnis bisa lancar. Karena kita kebanyakan bisnis itu hancur, bisnis itu bangkrut karena kita terkadang tidak bisa membedakan mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Terkadang istri kita ikut campur, mencampurkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Akhirnya apa? Habis. Atau kita kadang itu anak kita tak ajari bisnis kita. Ternyata anak ini tidak bisa membedakan. Ternyata anak itu belum dewasa, kemudian anak malah mencampurkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Akhirnya sudah. Maka uang perusahaan itu harus tersendiri, uang pribadi harus tersendiri. Ya, kalau punya anak ya dididik agar dia mengetahui bahwa itu bukan sepenuhnya bisnis yang baik. Jika misalnya walaupun itu tahu dia anak bos, tiba-tiba dia ke situ makan gratis, atau misalnya dia anak bos seenak-enaknya ngambil uang di situ tidak bisa, akan membuat bangkrut perusahaan atau akan membuat franchisor nanti tidak percaya lagi, akan memutuskan kontrak di tengah jalan kan begitu. Kemudian ada namanya initial atau royalty fee. Jadi initial atau royalty fee ini adalah imbal hasilnya apa. Jadi misalnya tadi ya saya bilang ada 50-50 atau 50-60 atau berapalah ya terserah para pihak yang membuat perjanjian. Ya. Kemudian standar mutu. Jadi ada standar mutunya. Ya, misalnya ayam KFC ya, ayam KFC ya akan sebesar itu terus, paha ya sebesarnya segitu. Nggak akan kita temui misalnya paha yang biasanya eh, eh, sebesar ini misalnya, sebesar sendok misalnya. Oh tiba-tiba kok besok tiba-tiba mengecil tinggal separuhnya, itu tidak bisa, tidak akan kita temui. Tidak akan kita temui juga misalnya daging dengan tepungnya lebih tebal tepungnya, itu tidak akan kita temui juga. Kalau kebiasaannya segitu ya akan segitu terus. Karena KFC misalnya ya, atau misalnya produk usaha yang lain McDonald dan seterusnya itu punya standar ayam yang masuk di situ itu ayam yang harus beratnya misalnya 2 kilo gitu ya. Kalau kurang dari itu dia nggak akan mau nerima. Dia akan putus kontrak. Jika misalnya ternyata yang dia kontrak untuk nyetor ayam itu ternyata tidak sesuai beratnya, maka ya dia cari lain. Karena dia memang benar-benar standar mutu, ada standar mutu agar apa? Pembeli tidak kecewa gitu loh. Kalau kita kan dengan gampang misalnya harga kedelai naik, oh tempenya dibuat kecil kan begitu. Harga minyak naik, tiba-tiba kerupuk jadi kecil juga. Itu kan sebenarnya orang yang makan itu kecewa, tapi apa boleh buat? Kita
Kita nggak bisa begitu. Kalau orang-orang konsep franchise itu nggak bisa begitu. Mereka lebih suka menaikkan harga daripada memotong kualitas, gitu loh ya. Jadi mereka lebih baik harga naik gitu ya, daripada ayamnya jadi dikurangi beratnya, itu nggak bisa mereka. Mereka sesuai dengan konsep. Jika memang harga sedang naik, ya sudah mereka naikkan harganya, tetapi tetap dagingnya ayam itu tetap seberat itu dan sebesar itu, dan tidak mengurangi bumbu dan seterusnya. Itu konsep orang jujur sebenarnya ya. Sebenarnya orang-orang Barat itu malah menerapkan konsep Islam. Itu kan konsep Islam ya, konsep menjamin mutu, konsep standar, ya, standar mutu, konsep pengelolaan unit usaha tidak bercampur uang pribadi dengan uang sendiri. Itu sebenarnya konsep Islam. Tetapi kita justru orang Islam itu malah sembrono, tidak pernah menerapkan prinsip ini. Kita kita dengan gampangnya mengurangi timbangan, padahal mengurangi timbangan itu kan mengundang apa malapetaka atau ya, mengundang bencana, mengundang murka Allah kan ya. Jadi sebenarnya malah orang-orang Barat yang sukses menerapkan prinsip itu sehingga menjadi waralaba sukses. Kita tahu sejak saya kecil itu yang namanya KFC itu masih sudah ada. Zaman dulu enggak banyak orang tertarik, tapi mereka tahu bahwa bisnis suatu saat akan booming. Ternyata betul. Sekarang siapa yang enggak kenal KFC? Siapa yang enggak, kalau misalnya enggak ingin nyoba makan di KFC kan begitu. Walaupun hanya cuma ayam sama sama apa? Ayam sama nasi segitu tok ya. Nggak kenyang kalau kita sebagai orang di perdesaan yang terbiasa makannya imbuh kan begitu. Itu konsep-konsep Islam yang sebenarnya diterapkan oleh mereka menjadi bisnis yang luar biasa suksesnya. Maka teman-teman, konseplah bisnis teman-teman secara bisnis franchise ya. Konseplah bisnis dengan bisnis waralaba. Ya, walaupun itu mungkin bisnis biasa, tetapi konseplah karyawan seperti yang sopan, baik-baik, diseragami dengan baik ya, diberikan kedisiplinan, diberikan pelatihan kan begitu. Itu baik. Kemudian selain itu ada pelatihan atau training. Nah, ini ya, yang ketujuh ini ada pelatihan atau training. Ini wajib. Di dalam sistem waralaba atau franchise itu ada pelatihan atau training. Jadi termasuk pemilik usahanya, termasuk mereka yang pelayan-pelayan di situ diberikan pelatihan training gratis yang itu untuk menguatkan kemampuan mereka berinteraksi dengan masyarakat atau berinteraksi dengan konsumen kan begitu, sehingga mereka bisa sopan santun, bisa tetap senyum walaupun mungkin mereka sedang sakit gigi kan begitu, atau mungkin mereka tetap melayani dengan baik walaupun mereka mungkin sedang hamil begitu ya. Loh ya, kadang kadang itu kalau saya juga pernah mengalami ya, ada karyawan Indomaret itu sedang hamil, dia kan bawaannya emosi begitu ya, apalagi sudah sore dan banyak pembeli antri gitu ya. Dia ketika giliran saya yang beli sengak begitu ya, tapi ketika saya jawab saya jawab gitu ya, dia akhirnya minta maaf kan begitu. Itu nggak akan bisa ditemui di toko-toko biasa, warung-warung biasa. Mungkin kalau kita jawab, dia malah justru jawab lagi kan gitu, nggak akan minta maaf, malah justru jadi debat kusir nggak jelas gitu lah ya. Konsep minta maaf itu kan nggak sembarangan orang bisa bisa gampang mengucapkan. Ya hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya kedewasaan dalam pikirannya kan begitu. Hanya maaf gitu, angel kalau bukan orang yang memang terbiasa. Maka ini ada pelatihan dan training khusus agar apa? Orang-orang itu apa? Pikirannya jadi, oh ternyata toko ini bagus gitu ya. Toko ini enak, nyaman gitu. Yang dijual adalah itu kenyamanan, ya, rasa nyaman dan kemudahan serta penghormatan. Penghormatan, kenyamanan, kemudahan. Itulah yang mereka jual sebenarnya. Tidak ada yang lain. Kalau barang-barang kan sebenarnya lebih murah dari kita beli di warung-warung tetangga kita atau sebenarnya. Lebih murah di sana daripada kita beli di Alfamart, Indomart. Ya. Tetapi kenapa mereka selalu kembali ke situ, bahkan antri-antri sampai sore, sampai malam ini? Karena konsep mereka dihargai di situ, mereka diberikan penghormatan, mereka bahkan dipanggil kakak, ya, bahkan seumur-umur kita nggak pernah dipanggil kakak, dia dipanggil kakak begitu kan seneng ya, apalagi mbok-mbok tua begitu ya dipanggil mbak begitu ya, atau nona begitu ya, mungkin dia mesem-mesem sendiri mungkin ya. Ya tapi itulah ya, yang mereka jual adalah itu, yang mereka jual adalah penghargaan, penghormatan, rasa nyaman, dan kemudahan. Kan mereka bisa milih sendiri. Kadang kita milih toko biasa itu aja
wes kene tak pilih ke kan begitu ya. Takut kalau dia nyolong kan begitu. Tapi kalau di konsep waralaba tidak, karena di situ mereka sudah percaya, konsepnya adalah kepercayaan. Kemudian ada pelatihan atau training, ada kontrak. Kontrak. Jadi antara franchisee dengan franchisor itu ada kontrak yang disepakati. Ya, dan kedua belah pihak harus patuh pada itu. Apa isinya? Ya itu menjadi undang-undang. Patos unsur panda kan, apa yang telah dibuat, perjanjian telah dibuat, maka itu menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Nah, jenis-jenis dari waralaba ini ada waralaba pekerjaan. Waralaba pekerjaan ini adalah contohnya, misalnya teman-teman punya usaha jasa misalnya, usaha jasa misalnya perusahaan servis AC gitu ya. Kemudian teman-teman yang khusus untuk itu saja, teman-teman yang khusus memperbaiki AC di perusahaan-perusahaan tertentu. Teman-teman jangan dibilang remeh loh ya, pekerjaan servis AC. Termasuk saya juga pernah menemui ada perusahaan itu khusus untuk pembersih kaca gedung. Pembersih kaca gedung. Perusahaan itu khusus hanya untuk membersihkan kaca gedung. Tetapi ternyata teman-teman tahu, gedung sekarang kan konsepnya kaca toh. Kaca. Jadi tembok itu diganti kaca, jadi kaca semua. Jadi kan bersihkan itu kan nggak gampang. Satu gedung itu bisa sampai berhari-hari kalau dibersihkan karyawan biasa. Tapi dengan konsep waralaba, perusahaan nggak mau tahu, sudah daripada repot gitu. Dia juga nggak tahu alatnya kayak apa, bahan-bahannya juga naiknya ke atap juga repot. Dia sewalah perusahaan penyedia jasa pekerjaan untuk membersihkan kaca gedung. Dan itu nilainya luar biasa teman-teman. Banyak orang kaya mendadak karena itu. Teman-teman misalnya eh, punya jasa perusahaan itu ya, kemudian dapat kontrak satu perusahaan, katakanlah Bank Indonesia, Jakarta gitu ya. Gedung Bank Indonesia kan mungkin gedungnya tinggi besar gitu ya. Teman-teman mungkin cukup dengan 10 orang, dengan konsep yang canggih, yang teman-teman sudah pelajari, teman sudah berpengalaman, maka nilainya kontrak itu bisa sampai miliaran teman. Bisa sampai 10 miliar, 11 miliar satu kali kontrak. Kan biasanya kontraknya per tahun ya, per tahun atau mungkin bisa di per bulan gitu, terserah saja. Tetapi nilainya miliaran teman-teman. Maka tidak heran orang yang mendapat kontrak seperti itu bisa langsung kaya mendadak karena memang begitulah adanya. Karena konsep perputaran uang terbanyak itu kan juga memang di Jakarta, 75% di Jakarta. Yang lain-lain mungkin kita hanya dapat kecerannya saja. Maka perusahaan-perusahaan itu sebenarnya malas, nggak mungkin akan kerjain sendiri. Kebanyakan pekerjaan-pekerjaan nyapu, cleaning service itu sudah pakai pakai jasa itu tadi outsourcing ya, melalui waralaba franchise dari orang lain, profesional kan begitu. Daripada kita kerjain seperti Unipma itu kan begitu. Unipma itu kalau yang bersih-bersih karyawannya sendiri itu ya masih kayak gitu. Kadang masih toilet masih kuning begitu, masih kerak, masih kadang air belum diisi. Ya nanti suatu saat kalau berganti konsep bisa saja nanti karyawan-karyawan itu akan diganti semua dengan outsourcing ya. Diganti outsourcing lebih gampang, mungkin lebih sopan santun. Teman-teman pun ya kan sering lihat ya, kadang karyawan Unipma itu kan kadang kalau ketemu mahasiswa, ketemu dosen pun kadang cuma inga-ingi, melengah-melengah, nggak nyapa, nggak monggo Pak atau gimana. Tetapi kalau apa eh, tapi kalau orang-orang outsourcing, orang-orang franchise yang memang terbiasa, mereka dilatih untuk melayani orang gitu, pasti mereka akan mari Pak, monggo Pak, silahkan Pak gitu ya. Ya, itu seperti saya lihat juga mahasiswa-mahasiswa Unima itu sudah terprogram seperti itu. Pola pola konsep pikirnya sudah begitu. Saya sering lihat mahasiswa-mahasiswa Unima itu beruntung Anda kuliah di Unima ya. Jadi Anda itu sopan santun itu sudah terasa di sini karena Anda dididik untuk sopan santun. Bahkan ketemu yang bukan dosennya pun Anda mari Pak, monggo Pak begitu. Di kampus lain nggak akan begitu. Mungkin di kampus lain itu ya sudah jujur begitu aja. Ya memang ya beda kampus beda konsep ya. Itu salah satu konsep sudah matang. Berarti teman-teman nanti kalau misalnya buka franchise sudah bisa karena sudah punya konsep, sudah gampang menghormati orang, begitu kan sudah gampang. Nanti tinggal bikin konsepnya atau misalnya jadi karyawan franchising juga bisa. Tetapi apakah teman-teman nanti jadi karyawan Indomaret, Ilham itu apa ya mau sarjana kan begitu. Tapi kalau kepepet ya mau bagaimana lagi. Yang penting jangan jadi tukang ojek online ya. Masuk sarjana jadi tukang ojek online itu saya pikir agak agak kurang lah ya.
Kemudian waralaba usaha. Waralaba usaha ini contohnya ya tadi ya seperti Rocket Chicken, seperti KFC, McDonald's, CFC, ya itu waralaba usaha. Atau juga Oppo, Oppo itu juga waralaba. Bagaimana Oppo bisa sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok desa, padahal perusahaannya di Guangdong, Cina sana, negara yang sangat jauh, kita bahkan nggak tahu apa Guangdong itu kayak Oppo, kan sudah kita nggak tahu, tapi produknya sampai sini, sampai ke desa-desa, bahkan di pucuk-pucuk gunung itu ada Oppo. Padahal kalau saya beli HP-nya juga ini HP ya biasa-biasa aja sih menurut saya. Lebih tetap bagusan HP-HP yang sudah ada dulu-dulu ya. Saya nggak perlu nyebut merek ya. Masalah sinyal dan seterusnya, saya pikir ya lebih bagus HP-HP yang sudah dulu-dulu lah ya. Tapi ya monggo lah ya, itu kan senangan masing-masing. Mungkin konsepnya ada yang lebih bagus. Tapi ya itulah, ada kamera yang luar biasa kan memang itu HP kamera ya, HP kameranya bagus, luar biasa dan ya itu keunggulannya orang-orang kan suka selfie dan seterusnya. Perkara yang lain ya nggak masalah, agak agak kurang dikit. Kemudian ada waralaba investasi ya, waralaba investasi ini contohnya waralaba investasi ini ya seperti joint venture ya, joint venture itu jadi joint permodalan antara perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia mendirikan sebuah koperasi misalnya. Koperasi joint venture kan ada loh, di Seragen itu ada joint venture. Di Madiun mungkin belum ada ya. Tapi memang begitu. Joint venture itu jadi joint permodalan atau mungkin joint sini memberikan modal, yang satunya memberikan semacam tempat dan izin usaha diuruskan di sini. Begitu juga bisa. Kemudian prinsip dan konsep bisnis waralaba. Prinsip dan konsep bisnis waralaba, prinsip dan konsep produk bisnis waralaba. Yang pertama adalah produk, yang kedua ada place. Ini bukan files ya, place ya. Ada place, produk, produknya bagus, terjamin mutunya ya. Tidak mungkin akan kita temui di dalam produk-produk McDonald itu tiba-tiba ada rambut di dalamnya. Itu produk mereka benar-benar menjamin mutu. Maka setiap karyawan pembuat burgernya McDonald itu ya pakai alat lengkap agar tidak rambutnya tidak gogrok di situ. Produk, ada place, tempatnya. Jadi mereka hanya jual tempat juga, tempatnya bagus, strategis. Nggak akan mungkin teman-teman temui McDonald's ada di perapatan jalan pasar kecamatan, nggak akan temui. Kalau Rocket Chicken mungkin ada, Geprek 99 mungkin ada. Tetapi kalau untuk bisnis waralaba yang benar-benar punya nama, seperti KFC, seperti McDonald's, itu pasti ya tempat-tempat keramaian di pusat kota. So, minimal Surakarta lah ya. Surakarta, gitu, Surabaya. Saya nggak tahu Madiun ada apa enggak. Ya, Ngawi apalagi, Ngawi itu nggak mungkin ada. Gitu. Jadi place, mereka jual tempatnya juga. Tempatnya rame dan di situ pasti akan banyak kerumunan orang. Mereka buka di situ. Kemudian price, mereka juga main harga. Kadang mereka ada diskon, misalnya jual segini, harga hari ini adalah ada diskon, misalnya beli 2 ayam gratis 1, ya begitu ya. Atau beli 2 ayam gratis minuman, gitu loh ya. Ada konsep, ada diskon minimal 50%. Jadi konsep memainkan harga, itu juga bikin orang tertarik kan. Coba jujur teman-teman, pasti kalau ada diskon kan teman-teman tiba-tiba berduyun-duyun untuk lihat kan, penasaran. Itu mereka memainkan harga. Apakah kita bisa temui di toko-toko kita begitu? Toko-toko warung-warung kita di desa begitu? Enggak mungkin. Mereka buru-buru ngasih potongan harga gitu loh ya. Jadi price itu mereka memainkan harga di situ, memainkan harga, price, di mana kalau memang lagi ingin menarik konsumen, mereka harganya didiskon atau diberikan bonus apa, mainan atau misalnya minuman dingin gitu ya. Itu konsep bisnis yang luar biasa. Termasuk Rocket Chicken kan begitu. Ada apa, teman-teman beli paketan dengan teman-teman beli ayam sendiri itu kan harganya sudah beda. Bahkan murah yang sudah paketan. Sudah ada nasi, sudah ada minuman, harganya tinggi, harganya hanya selisih 1.000 atau mungkin 500 ya. Tetapi kalau teman-teman beli ayamnya saja, teman-teman akan dapat dengan harga yang tadi, harga yang sudah seharusnya kalau beli paket sudah dapat minuman, sudah dapat
Gitu loh ya. Konsep mereka begitu. Kita kalau bisa, kalau punya bisnis ya di konsep seperti ini agar apa banyak orang tertarik. Kemudian ada promotion. Mereka promosinya gencar gitu loh. Promosinya gencar agar apa banyak orang tahu, banyak orang tertarik. Promosinya gencar agar banyak orang tertarik sehingga apa? Mereka menjadi seperti di pikirannya itu seperti tercuci gitu, cuci otak, seperti mau tercuci otak. Jadi kalau sering orang dengar TV itu kan otaknya terprogram loh, terprogram untuk oh iya, itu kan konsepnya Hitler, konsepnya Joseph Goebbels. Joseph Goebbels itu menteri menteri penerangannya Jerman di zaman Nazi. Jadi Joseph Goebbels itu punya konsep kalau masyarakat itu diberikan kecekok itu dengan kesalahan-kesalahan, maka dia akan menganggap kesalahan itu sebagai kebenaran. Makanya walaupun Nazi itu mungkin menjalankan konsep yang salah, tetapi karena terus-terusan di TV itu digaung-gaungkan tentang konsep itu, maka itu menganggap akhirnya mereka menganggap oh ini benar gitu loh. Sama seperti teman-teman dicekoki masalah corona itu ya. Setiap hari dicekoki masalah ada korban, teman-teman lihat TV isinya korban corona bertambah 100.000, 100 juta, 5 miliar gitu ya. Teman-teman akan jadi lama-lama percaya gitu, di pikirannya jadi otaknya itu terprogram. Oh, anu wedi gitu loh, wedi. Akhirnya nggak mau keluar, nggak berani salaman dengan orang, nggak berani ke masjid, nggak berani ngapa-ngapain, akhirnya di rumah terus. Itu karena apa? Promosi yang gencar itu tadi. Ketika promosi gencar, otak kita otomatis akan memprogram itu, gitu loh. Jadi kalau memang itu ada ya sudah lah ya. Hidup biasa-biasa saja, hidup terus berjalan kan. Kita terus diam di dalam rumah pun juga akan mati. Maka kita juga harus tetap bekerja kan begitu. Maksud ya di dalam rumah kan begitu. Ya, jadi itulah konsep promosi itu mungkin gencar. KFC misalnya, KFC terus KFC jagonya ayam itu kan nggak pernah berubah dari dulu. KFC jagonya ayam, makanya orang terprogram oh KFC jagonya ayam delok jajar rasanya kayak apa kan begitu akhirnya kita. Akhirnya yang jajan nyicipi oh ternyata yo enak tenan ya. Akhirnya besok ngajak tetangganya. Akhirnya apa? Yang terjadi rame. Itu yo karena kita sendiri, mereka rame itu karena kita sendiri juga. Kita ketok tular begitu. Itu ya konsep waralaba itu begitu. Maka teman-teman kalau punya toko diiklankan. Di radio-radio itu loh, contohnya radio-radio FM, AM yang radio-radio nggak jelas itu yang sering sore-sore kapsul apa, itu obat apa, dari menyembuhkan segala penyakit, itu kan orang tiap hari dengar itu lama-lama percaya gitu. Akhirnya pesen. Padahal itu juga barang juga kita nggak tahu apakah betul-betul menyembuhkan apa enggak. Kapsul apa atau herbal apa, tapi terus-terusan disiarkan di radio. Mbah-mbah tuwek yang nggak tahu anu itu kan hiburannya kan itu, hiburannya radio. Akhirnya lama-kelamaan mereka percaya karena mbah-mbah semakin sepuh kan semakin banyak penyakit, akhirnya dia ngrungokne itu percaya. Dengerin itu, oh iya ya, tak pesan ya. Jajal sitok, oh ternyata enteng nih awak, sesuk pesan lagi. Sesuk pesan lagi gitu terus-terusan. Nggak tahunya itu ada efek sampingnya nanti. Efek sampingnya apa ya? Kita nggak tahu efek sampingnya apa karena yang namanya obat yang tidak terstandarisasi pasti ada efek sampingnya. Gitu ya. Itu konsep waralaba itu begitu. Konsepnya itu membuat mengiklan terus-menerus agar apa? Otak manusia terbiasa mendengar itu akhirnya lama-lama beli. Dasar hukumnya ini ada ya, dibaca sendiri ya, ada di tadi UU nomor PP nomor 16 tahun 1997, ada perjanjian hukum perjanjian khusus dalam kebebasan berkontrak, ada UU tentang paten, merek dan hak cipta ya. Jadi kalau kita memakai merek dagang apa itu maka kita hanya berlaku sampai perjanjian itu selesai. Selama perjanjian itu belum selesai kita masih berhak memakai itu. Tapi kalau perjanjian itu selesai, sudah kita selesai juga. Ada kebab juga itu kebab itu ada ya. Kebab itu kan dulu juga ada franchise-nya kebab itu. Kebab dulu yang ada terkenal kebab apa itu ya. Dulu sempat terkenal itu booming di mana-mana ada. Sekarang juga nggak tahu nasibnya itu mungkin sudah tidak ada. Ada pasal tentang keagenan. Keagenan itu dalam KUHD kita Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, keunggulan waralaba minimarket ya ini saya bahas khusus karena apa? Minimarket ini kan sekarang sering menjamur ya, waralaba minimarket. Kalau waralaba makanan lain itu
kadang ada pasang surutnya. Misalnya waralaba bakso aci atau waralaba bakso kepala sapi atau bakso apa, itu ada naik turunnya. Kadang di masa tertentu booming begitu, di masa berikutnya sudah hilang habis. Contoh juga kebab, itu dulu ada kebab Baba Raffi itu ya. Entah itu masih apa enggak. Itu dulu di mana-mana ada. Tapi sekarang juga enggak tahu nasibnya kayak gimana. Karena mungkin nggak familiar ya rasanya. Mungkin hanya booming sebentar karena orang pengen nyoba rasanya. Setelah tahu rasanya, wah rasanya kayak gini. Ya sudah, mereka mungkin karena nggak familiar ya. Mungkin karena lidah Arab dengan lidah Indonesia itu kan berbeda. Kita makan sambal itu kalau orang-orang Jawa Timuran itu makan sambal kalau belum sampai mencret-mencret mereka belum puas. Tapi kalau orang Arab itu mungkin makan sambal sudah satu lombok itu sudah cukup bagi mereka. Tapi kalau orang-orang Jawa Timur itu memang nggak ada sambal itu kan bagi mereka belum ada kepuasannya kan begitu. Ya beda ya adat ya. Maka adat itu juga perlu diperhitungkan ketika membuka suatu waralaba. Apakah teman-teman akan bisa sukses kalau membuka waralaba yang mungkin makanannya tidak familiar, misalnya keju. Teman-teman buka penjualan toko keju di Indonesia, misalnya di Jawa Timur. Ya kalau di Eropa mungkin keju itu akan laris, tapi keju di Indonesia itu ya nggak semua orang akan mau begitu loh. Karena keju itu kan aslinya ya seperti itu rasanya. Ungu itu memang susu difermentasi. Susu sapi difermentasikan, kemudian sampai bleketek begitu, akhirnya sampai lama-lama menjadi membeku kan begitu. Nggak akan semua orang doyan. Mungkin kalau kita makan keju beneran yang belum diolah itu pasti akan diare. Mungkin bagi kita akan diare. Kalau saya loh ya, mungkin kalau di orang di Eropa mungkin terbiasa. Termasuk waralaba mungkin roti gandum begitu, roti gandum. Perut orang Jawa yang terbiasa nasi itu tidak familiar dengan roti gandum. Tapi ya silakan saja kalau teman-teman ingin begitu menerapkan franchise secara sabar. Karena ada juga bisnis yang tidak familiar tapi sukses. Contohnya apa? Nescafe, teman-teman. Saya ingat ya, Nescafe. Nescafe itu tidak familiar di Jepang. Jepang itu adalah negara yang sukanya ngeteh. Teh itu bahkan dihormati, bahkan menjadi semacam upacara khusus. Mereka menghormati teh itu seperti menghormati dewa. Jadi mereka minum teh itu harus dengan tata cara seperti upacara penting dulu untuk menghormati leluhur begitulah ya. Mereka bahkan pakai pakaian khusus, mereka bahkan dengan jam khusus, mereka dengan keluarga dengan nuangnya pun dengan nuang yang secara khusus. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh cekikan, tidak boleh ngomong-ngomong di situ, harus diem, tenang begitu ya. Diseruput pun dengan cara tangannya harus dengan cara begini begitu ya. Ya, itu orang Jepang begitu. Familiarnya adalah teh. Suatu saat Nescafe membuka gerai di Jepang. Awalnya orang pesimis, orang-orang skeptis begitu ya. Nyepelek kayak lah boyo payu, intinya bicara bahasa Jawa mungkin ya. Orang Jepang tuh nyepelek kayak ngopo kopi. Kita tuh udah suka kopi, tapi lama kelamaan ketika generasi muda berganti ya, lama kelamaan mungkin 1 tahun 2 tahun Nescafe rela bangkrut ya demi terus promosi. Tapi ketika terus dipromosikan melalui film, melalui bahkan mereka mempromosikan juga lewat film loh ya. Dulu saya sering film kartun itu banyak tokoh-tokoh hero itu minum Nescafe begitu. Akhirnya generasi muda Jepang kan, oh iya mereka hero minum, pahlawan itu minum Nescafe. Tak nyoba, akhirnya nyoba. Ternyata ya nggak jelek-jelek amal, rasanya juga kecut-kecut. Oh ternyata juga lama-lama enak. Akhirnya terbiasa mereka. Karena gencarnya promosi, gencarnya itu di dalam film dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang Jepang itu sekarang menjadi konsumen Nescafe yang salah satu yang terbesar. Luar biasa ya. Nescafe sukses di Jepang. Padahal kultur orang Jepang itu minum teh. Mereka bisa mengubah kultur suatu bangsa itu dengan kesabaran ya. Kalau teman-teman mungkin bisa begitu misalnya ya, bisa saja suatu saat mungkin orang Indonesia terbiasa makan roti gandum, terbiasa makan keju, terbiasa makan apa coklat pahit seperti di Eropa itu enggak, coklat yang kita makan itu coklat olahan loh, itu sudah coklat olahan. Coklat yang asli itu pahit teman-teman, kakao itu menjadi manis karena dicampur dengan dairy milk. Dairy milk itu ya susu sapi atau dicampur dengan gula dan seterusnya. Tapi di Eropa biasa. Ya makanya bisnis waralaba itu kadang bisa merubah konsep
atau adat budaya suatu bangsa. Kita juga nggak terbiasa makan mie ya. Sekarang siapa yang nggak kenal mie? Indomie itu dulu ya jarang-jarang orang tuh membelikan mie. Tapi sekarang mie itu sudah mendunia walaupun orang-orang tahu makan mie banyak-banyak juga katanya tidak sehat. Tetapi kan kita begitu mencintai mie, siapa di sini nggak suka mie? Ya itu merubah konsep. Padahal mie itu kan gandum, loh. Sebenarnya di dalam usus orang Jawa, apalagi orang yang suka makan nasi itu nggak familiar harusnya. Tetapi ya lama kelamaan jadi budaya, sama seperti Nescafe tadi loh. Nggak familiar, mungkin mungkin sekali dua kali dia minum kopi Nescafe, mungkin dia diare, dia jadi banyak pipis, dia menjadi apa ya, pusing. Tapi lama kelamaan dia ketagihan, kemudian dia beli, terus beli, terus beli. Nah ini ya, perubahan tuntutan cara berdagang yang inovatif tadi ya. Inovatif itu kan dengan cara-cara yang dibuatkan tempat yang bagus. Ya, maksudnya tapi itu cara berdagangnya inovatif. Dibuatkan tempat yang bagus, etalase yang bagus, tidak hanya bra-bra begitu toh. Kalau toko-toko yang kita kenal kan biasanya ya, di situ apa dibrak-brak di situ, ya di pasar-pasar itu kan begitu, ya sayuran misalnya sayuran ya, kadang sayuran itu ada di pinggir selokan begitu, tapi ya mau bagaimana lagi kadang orang itu sudah tidak peduli, alah kok diumbah ya kok, tapi dia kan tidak tahu ada cacing mungkin yang masuk ke dalam pori-pori sayuran itu dan seterusnya. Tapi orang kita kan nggak peduli, lah nanti diumbah ya kok, mungkin ya diolah meneh kok. Kadang begitu pikiran mereka. Maka tuntutan cara berdagang yang inovatif. Coba lihat sayur-sayuran dari luar negeri itu, buah-buahan dari luar negeri itu enggak pernah itu sembarangan. Biasanya dia itu ditaruh di dalam etalase khusus, di plastik begitu ya, dibalut dengan plastik sedemikian, diberi stempel, diberi stiker. Ya, buah dari Peru misalnya, atau buah dari Cina, atau buah dari Italia mungkin ya. Agar apa? Menarik, orang bisa mau beli. Dan agar lebih awet juga kan begitu. Konsepnya begitu, inovatif mereka. Dan juga mereka kadang pesan antar. Jadi ada yang pesan kemudian diantar. Indomaret, Alfamart kan sekarang begitu toh. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke Alfamart dan Indomaret, tapi mereka langsung bisa pesan antar. Mereka telepon, Pak butuh ini, Mas butuh ini, kirim. Kirim. Itu tuh berdagang inovatif. Kalau kita kadang, gelem rene, gelem ya wis, begitu ya. Kalau teman-teman pengacara itu nggak apa-apa, harus datang ke kantor. Kalau nggak mau datang ya wis, untuk klien rapopo itu memang prinsip pengacara begitu. Tapi kalau Anda pakai prinsip berdagang begitu, ya Anda akan banyak orang beli kan begitu. Kemudian perjanjian dalam para laba mengikuti pasal 13-13, kenyamanan daripada segala murah. Nah, ini ya, kenyamanan daripada sekedar harga murah. Ya, maka teman-teman coba lihat ya tadi ya, mungkin di minimarket yang sudah kita kenal itu harganya sebenarnya lebih mahal daripada yang pasar-pasar biasa. Tetapi kenapa mereka begitu berjibun, berjubel, bahkan antri-antri di minimarket tersebut? Karena apa? Mereka tidak hanya butuh sekedar harga murah, teman-teman. Kenyamanan itu loh, mereka di situ nyaman ya. Mereka bisa duduk-duduk dulu di depan, ya, mereka bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan mas-masnya atau mbak-mbaknya di situ yang suka begitu. Kemudian kalau dulu ada namanya 7-Eleven. 7-Eleven itu sebuah gerai, sebuah apa ya, bukan gerai, itu seperti minimarket Alfamart, Indomaret, tapi jaringannya internasional. Nah, itu dulu pernah masuk Indonesia dan di situ itu enak banget, orang bisa kerjain tugas di situ sambil makan mie instan, sambil minum kopi ya. Airnya gratis dari minimarket itu tadi. Jadi kita beli kopi sasetan itu ya, nanti kita seduh langsung di situ dengan cangkir dari minimarket itu. Lalu airnya juga dari dispensernya minimarket itu. Lalu kita tinggal di depan situ ada semacam tempat duduk yang banyak, kita duduk di situ sambil kerjain tugas. Di situ sudah ada namanya apa, colokan listrik. Jadi nanti kita di situ bebas sambil gadgetan, sambil main HP itu. Enak di situ. Konsep minimarket yang seperti itu saya belum temui selain 7-Eleven. Sayangnya 7-Eleven itu bangkrut ya, bangkrut kemudian tutup. Nah, ini ya yang jika kita tidak hati-hati, konsep waralaba pun kadang juga bangkrut. Maka tidak selalu konsep waralaba itu bisa sukses selamanya. Kadang juga kalau kita tidak hati-hati juga bisa bangkrut, tergerus dengan yang lain. Nah, maka kalau teman-teman ingin membuat suatu bisnis waralaba atau bisnis toko biasa tapi di konsep waralaba, di konsep suatu franchise, maka buatlah seperti 7-Eleven tadi. Jadi buatlah semacam tempat duduk yang indah, yang bagus. Di situ tempat selfie mungkin, atau mungkin di situ dia bisa makan, beli mie langsung bisa diseduh di situ, bisa dimakan di situ.
Ya, airnya gratis lah, enggak apa-apa, wong paling cuma dispenser, cuma air, belikan saja air galon isi ulang yang cuma 3.000 atau 5.000 itu enggak masalah toh. Enggak akan rugi. Semakin banyak orang datang kan semakin untung daripada teman-teman buka angkringan misalnya. Angkringan itu kan jualan rugi toh. Angkringan itu kan orang cuma beli kopi segelas 3.000, tetapi dia ngendon di situ sampai mungkin dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, dia enggak pulang-pulang. Padahal yang mau pulang, yang punya angkringan itu sudah mau tutup, mau pulang. Sampai dia mau ngomong itu susah. Nanti kalau dia bilang, Mas, ar tutup gitu, dikiranya apa ngongkon mulai. Gue akhirnya dia tersinggung, malah gak merono meneh kan begitu. Kalau orang-orang Solo kan begitu ya. Serba susah, serba riko. Omongan sidik nanti dikiranya apa, sudah beda lagi ya. Walau padahal kita kan kadang biasa ya omong-omongan agak begitu. Tapi di budaya tempat lain itu kan berbeda-beda. Maka angkringan itu saya tidak menganjurkan teman-teman buka angkringan, karena angkringan itu sebenarnya jualan rugi. Kecuali jika teman-teman angkringannya dibuat konsep franchise atau waralaba. Dibuat konsep franchise, dibuat tempatnya bagus, ya. Di situ kemudian ada pelayan yang memang betul-betul yang terkonsep seperti sebagaimana karyawan-karyawan eh, franchise kan begitu, itu bagus. Tapi kalau hanya seperti angkringan biasa yang hanya teman-teman sekedar ingin buka usaha, lebih baik jangan, karena teman-teman akan rugi umur. Teman-teman buka mungkin sampai malam, sampai tengah malam tidak tidur, tapi penyakit nanti sudah datang kan begitu. Untung belum dapat tapi penyakit sudah datang kan begitu toh. Maka bisnislah yang cerdas. Perjanjian dalam waralaba mengikuti pasal 13 kalau berdata, ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi perjanjian waralaba merupakan perbuatan hukum antara franchisee dengan franchisor yang menimbulkan kewajiban dan hak timbal balik antara kedua pihak. Kewajiban franchisor adalah memberikan hak kepada franchisee, sedangkan kewajiban franchisee adalah mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup area geografis periode waktu tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Ya, jadi kita hanya bisa menjalankan serta mengembangkan konsep yang telah diberikan oleh franchisor. Tidak boleh kita mengubah itu konsep itu. Misalnya kita bisnis dengan KFC, tiba-tiba kita mengubah konsep KFC. Misalnya kita tiba-tiba karyawan kita ubah konsepnya, itu tidak boleh. Bisa-bisa kita dituntut karena menyalahi perjanjian kan begitu. Jadi kita hanya ikut aja apa perjanjiannya itu apa. Ya, itu nanti sudah jelas sendiri ya. Kita hanya menjalankan sementara konsepnya adalah dia. Nah, PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, ini ada setiap perjanjian waralaba harus memuat beberapa klausul yaitu nama dan alamat para pihak. Nah, ini ya. Kalau membuat perjanjian waralaba ini prinsipnya. Yang pertama adalah nama dan alamat para pihak harus ada. Maka kalau kemarin teman-teman UTS saya suruh bikin perjanjian, surat perjanjian, ya maka ya gunanya untuk ini, suatu saat teman-teman punya bisnis bisa bekerja sama dengan orang lain dengan ada hitam di atas putih agar sama-sama kuat, ditandatangani dua belah pihak, kalau perlu ada dengan dua orang saksi, ya itu sudah, atau para pihak saja cukup asal ditandatangani di atas materai gitu ya, atau di depan notaris itu lebih kuat lagi, sudah atau otentik kalau di depan notaris ya. Perjanjian itu ada memuat nama dan alamat para pihak, jenis hak intelektual, jadi jenis hak dan jenisnya apa, apakah hak kekayaan intelektual itu dalam bentuk memakai merek saja, atau memakai juga nanti resep dan seterusnya, itu nanti dituangkan di situ. Kemudian kegiatan usahanya apa, apakah dalam bidang elektronik ataukah dalam bidang makanan. Ya, kalau PT Panggung Elektronik tadi adalah pemegang merek divisi elektronik ya, kalau KFC tadi pemegang merek di bidang makanan. Kemudian hak kewajiban para pihak, hak kewajibannya apa, itu dituangkan di situ. Hak itu adalah apa yang teman-teman harus nanti dapatkan, kewajiban itu adalah apa yang teman-teman nanti bisa berikan. Kemudian bantuan fasilitas bimbingan operasional ya, termasuk bimbingan operasional itu nanti jaringannya kemana saja, karyawannya itu harus merekrut dari mana, ya itu nanti bimbingan pelatihannya bagaimana, pelatihan karyawannya seperti apa, nah itu nanti ada bimbingan operasional itu. Ada pemasarannya seperti apa dan diberikan pemasarannya diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba wilayah usaha ya. Jadi kalau perjanjian kita adalah waralaba untuk daerah Solo misalnya, maka otomatis ya teman-teman ya hanya boleh bergerak di Solo saja, nggak boleh nanti membuka cabang di tempat lain karena itu bukan merek teman-teman.
teman-teman bisanya mungkin menyuruh orang lain untuk membuka di sana, tetapi jangan sampai ketahuan kalau itu teman-teman yang bikin kan begitu. Karena masa waralaba kan ya terserah saja atas sesuai perjanjiannya bagaimana aja lah. Yang jelas memang itu sesuai wilayah usahanya. Kalau memang wilayah usahanya Karesidenan Madiun misalnya, maka Karesidenan Madiun kan meliputi Madiun, Ngawi, Pacitan, ya Magetan, itu kan masih Karesidenan Madiun. Maka teman boleh membuka di situ di wilayah sesuai dengan perjanjian tertulis. Jangka waktu perjanjian, jadi jangka waktu perjanjian itu sampai kapan? Apakah diperpanjang atau nanti dievaluasi, kemudian diputus di tengah jalan, dan setelah itu terserah saja bagaimana isinya. Yang jelas jangan sampai merugikan. Jadi kalau setelah selesai jangka waktu perjanjian, maka ya sudah selesai. Teman-teman tidak boleh memakai mereknya itu tadi. Kecuali diperpanjang ya. Tata cara pembayaran imbalan bagaimana, kemudian kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris. Jadi teman-teman kalau punya franchise, maka teman-teman harus siap menunjuk hak ahli warisnya siapa. Karena kita kan tidak tahu umur manusia sampai kapan. Mungkin tiba-tiba hari ini kita buka franchise, baru sebulan berjalan lancar, tiba-tiba mati. Belum sempat menunjuk ahli warisnya siapa. Maka perlu ditunjuk di perjanjian itu sekalian. Ahli waris saya ketika saya meninggal adalah mungkin istri atau mungkin adik, kakak, gitu. Anak kalau sudah besar itu ya. Kemudian penyelesaian sengketanya di mana? Apakah di pengadilan negeri atau di pengadilan agama gitu. Kalau misalnya teman-teman franchise di bidang syariah, bisnis syariah itu kan penyelesaiannya di pengadilan agama. Tetapi kalau non syariah yaitu di pengadilan biasa, pengadilan negeri, pengadilan umum atau pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu ya bisa mungkin pengadilan niaga itu di kota-kota besar ya seperti Semarang, mungkin di Surabaya dan juga Jakarta. Tapi biasanya di pengadilan negeri ya agar tidak repot. Kemudian tata cara perpanjangan ya, pengakhiran dan pemutusan perjanjian itu seperti apa. Jadi penyelesaian sengketa itu tidak harus selalu ke pengadilan ya teman-teman. Penyelesaian sengketa itu bisa dengan cara misalnya teman-teman cukup dengan cara imbal balik apa, memberikan imbal. Misalnya saya melanggar apa, perusahaan sana menuntut, oh sudahlah saya bayar dendanya segini, 50 juta. Dianggap selesai ya sudah. Itu sudah dianggap selesai juga permasalahan. Tidak perlu ke pengadilan. Kalau memang bisa begitu ya, begitu tidak apa-apa. Tapi kalau memang kedua-duanya ngotot ya terus nanti muaranya ke pengadilan. Kemudian kelebihan dari bisnis waralaba ini adalah yang pertama adalah merek atau brand sudah terkenal. Jadi jauh lebih enak kita apabila sudah berbisnis dengan bisnis yang sudah terkenal. Jadi kita tinggal jualkan. Seperti saya bilang tadi di awal tadi loh ya. Kalau teman-teman punya usaha sendiri misalnya bikin alat elektronik sendiri, tapi karena orang sudah terbiasa dengan elektronik dari Jepang, maka otomatis nggak akan laku mungkin lah ya, tetapi bisa dipastikan begitu karena orang-orang itu terbiasa familiar dengan produk-produk dari Jepang. Sekarang Cina kalau untuk HP ya, handphone siapa yang bisa mengalahkan hegemoni HP dari Cina gitu loh. Bahkan sampai Samsung pun rela dulu harganya kan mahal-mahal ya Samsung, sekarang Samsung kan banyak yang harganya sudah turun harga karena salah satunya faktor dari pesaing ya. Sementara kita beli HP Oppo, beli HP Vivo itu sudah pixelnya sudah sangat besar bagi yang suka selfie kan begitu, gambar bisa sangat jernih dan seterusnya. Tapi kan kadang ada orang yang memikirkan kualitas yang lain. Mungkin dia tidak memikirkan kualitas gambar, mungkin dia memikirkan kualitas yang lain yang tidak dimiliki. Ya terserah saja lah ya. Yang penting kita memang diuntungkan ketika berbisnis waralaba itu bisnisnya sudah terbrand, sudah terkenal, sehingga kita tinggal jualkan pasti akan laku. Ada standar mutu kualitas sudah terjaga dengan baik. Jadi ada standar kualitas mutunya. Maka seperti saya bilang tadi ya, ayam misalnya, waralaba ayam, penjualan ayam itu pasti ayamnya ya akan segitu-gitu terus. Teman-teman boleh bawa timbangan, pasti akan beratnya segitu. Nggak akan mungkin dikurangi atau ditambahi tepung dan seterusnya. Karena standar mereka terjaga. Lebih baik mereka menaikkan harga daripada mereka mengurangi kualitas. Kemudian resep atau konsep khusus bisnis yang sudah teruji dengan baik. Mereka juga sudah punya konsep yang bertahun-tahun mereka praktekkan. Seperti KFC misalnya, sejak saya belum lahir sampai sekarang, KFC itu kan sudah mendunia dan sudah punya konsep khusus yang ternyata sukses diterapkan di negara-negara manapun. Bahkan di negara yang mungkin tidak familiar makan ayam. Ya, apakah ada negara yang tidak familiar makan ayam? Wah, ada. Pastinya ada. Kita juga kan kadang awal-awal KFC datang itu kan kayaknya pelek, oh, ayam ngono goreng dhewe nang omah malah luwe enak. Padahal nyatanya kita goreng di rumah juga nggak enak gitu. Lebih enak ternyata ayam KFC kan begitu. Akhirnya lama-lama kita
oh pengen jajal gitu ya. Konsep mereka sudah teruji selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun malahan kalau untuk KFC itu. Sehingga kita tinggal menerapkan itu saja. Kemudian informasi apa metode dan SOP yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal jalankan metodenya, SOP-nya atau standar operasionalnya seperti apa. Kita tidak perlu mikir konsep, kita tinggal jalankan saja. Itulah enaknya. Tapi kita akan cenderung disetir. Kita juga harus siap agar kita harus siap bahwa kita itu nantinya tidak sepenuhnya berkuasa atas bisnis kita. Jadi kita hanya tinggal menjalankan. Jadi keuntungan pun nanti kita harus berbagi kan begitu. Bagi orang yang tidak suka berbagi pasti juga tidak akan mau franchise. Tapi kalau dia misalnya merasa oh enak ini ya, ya nggak apa-apa. Biasanya yang bisnis franchise itu yang anak-anak muda, yang anak-anak orang-orang yang baru mau terjun ke dunia bisnis. Biasanya itu pilihannya adalah bisnis franchise atau waralaba. Kemudian metode dan informasi seputar market dan bisnis yang terkait. Jadi sudah ada informasi seputar market dan bisnis yang terkait, ada jaringannya ya. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan juga sudah ada otomatis nantinya. Bantuan keuangan dan permodalan. Jadi termasuk nanti teman-teman akan menjawab bantuan permodalan. Seperti Oppo tadi lah ya. Oppo tadi kan biasanya dia memodali dulu para pengusaha-pengusaha yang mau buka counter gitu ya. Dengan cara barangnya di stok dulu, nanti bayarnya belakangan gitu ya. Itu termasuk itu konsep waralaba. Karena mereka tahu, mereka dengan cara begitu dia bisa menguasai pasar. Yang lain kan mungkin belum berani begitu. Masih ada ketakutan, aku kita stok ternyata barangnya di Melayu kabeh begitu. Ada kepikiran begitu. Tapi waralaba bisnis franchise itu kan bisnis saling percaya saja intinya. Kalau nggak percaya nggak usah dilanjutkan kan begitu. Kelemahan dari bisnis waralaba ya, ini kelemahannya bukan kelemahan. Kelemahan dari bisnis waralaba yaitu yang pertama adalah ketergantungan yang sangat tinggi kepada franchisor. Jadi kita itu memang dia tergantung kepada franchisornya. Kita terikat kepada franchisor. Konsep-konsepnya, pemikiran, jaringan bisnis. Karena kita diberi bantuan-bantuan permodalan termasuknya ya kalau kita kontrol tadi misalnya, atau kita diberikan konsep resep yang tidak boleh kita ubah-ubah, termasuk karyawan yang sudah tidak boleh kita ganti-ganti yang terserah dari franchisornya itu ya ketergantungan kita. Tetapi ya memang itulah ada keuntungan ada kelemahan itu pasti begitu. Franchise CV yang mengikat meskipun bisnis sedang menurun. Jadi kadang sesuai dengan tulisan di perjanjian itu apabila bagi untung dari penghasilan itu misalnya karena bisnis sedang lusuh katakanlah pandemi corona begini ya, dia tidak peduli sesuai perjanjian tetap kita harus setor sesuai dengan perjanjian fee itu tadi walaupun bisnis sedang menurun. Misalnya sudah disepakati keuntungan adalah nanti bagi hasil 50-60 ya. 50-60. Walaupun di masa pandemi kayak mau di masa apapun tetap kita harus bayar sejumlah itu sesuai dengan tertera di perjanjian. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga adalah sangat sulit menilai franchisor ya. Sangat sulit. Kadang kita mau cari orang yang mau kita bikin franchise ya. Franchisor yang meyakinkan itu kadang kita juga sulit. Kita terlanjur transfer uang, kemudian terlanjur tanda tangan perjanjian, ternyata orangnya lari gitu loh. Kan ada juga begitu toh. Jadi franchisornya ternyata ngiklan begitu luar biasa, ternyata setelah ada yang kerjasama, dia franchisor bodong kan begitu. Ternyata dia hanya penipu saja. Ya makanya kita kalau sudah KFC itu kan sudah teruji kan begitu. Atau apalagi ya McDonald's, walaupun itu mungkin adalah perusahaan barat yang mungkin sangat bertentangan. Mungkin kadang kita yang orang-orang yang yang nasionalis gitu kan kadang agak terusik ke nasionalismenya jika kita terlalu banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing kan begitu ya. Ya enggak apa-apa itu pilihan. Maka pilihlah franchisor yang betul-betul benar, betul-betul berkualitas kan begitu. Jangan sembarangan. Kontrak yang membatasi ruang gerak franchisee. Jadi kontrak memang membatasi franchisee atau kita yang punya usaha itu, yang menjalankan usaha itu ya. Kemudian kebijakan-kebijakan franchisor yang berubah-ubah yang harus dipatuhi. Jadi kadang franchisor itu mengubah-ubah perjanjiannya. Bukan perjanjian, kebijakan ya. Misalnya, oh ini karyawan ini waktu yang di rolling, kita tidak bisa apa-apa. Walaupun kita mungkin nyaman dengan karyawan itu, mungkin karyawan itu lebih memahami kita, lebih paham, bisa mau shift lembur dan seterusnya dengan tanpa cungceng begitu ya. Tapi karena itu sudah konsep dari kebijakan franchisor, maka kita harus patuh.
Walaupun mungkin kadang dia hanya ditempatkan sebulan, dipindah, ya sudah kita harus patuh memang begitu adanya. Kemudian reputasi merek bisnis akan terganggu jika reputasi merek mengalami kesan negatif. Nah, ini contohnya ya. Reputasi merek ini akan turun drastis dan akan dijauhi orang atau akan kekurangan pembeli apabila ada kesan reputasi buruk atau kesan reputasi negatif. Contoh misalnya apa ya? Perusahaan yang mungkin mendukung Israel mungkin ya, teman-teman yang Islamis apalagi yang pro Palestina kan kadang wah gak mau aku beli produk ini dukung Israel gitu. Kan kadang ada perusahaan yang nyatanya mendukung Israel begitu. Kita kan terpantik rasa nasionalisme kita, terpantik rasa apa ingin membela bangsa lain dari penjajahan kan akhirnya kita kan memilih untuk pindah ke tempat lain, tidak lagi beli di situ misalnya begitu. Itulah reputasi buruk ini bisa menurunkan bisnis sampai ke titik yang mungkin bisa bangkrut kalau mereka kompak. Ya, maka hati-hati. Contohnya juga Indomaret itu. Indomaret itu kan pernah kemarin kan juga ribut-ribut dengan karyawannya itu. Entah selesainya bagaimana itu. Dia bahkan melaporkan karyawannya itu ke polisi kalau tidak salah ya. Entah kelanjutannya bagaimana. Itu kan akhirnya kan jadi nama jelek juga loh. Masyarakat akan berpikir loh, kok yang ini gitu. Diakui atau tidak diakui mungkin juga akan mengalami penurunan penurunan pembeli di situ. Ya, ya itu adalah bisnis itu harus hati-hati, jangan sampai makanya bisnis itu selalu berhati-hati seperti orang ngurus partai politik itu loh. Jadi omong dari pemiliknya itu hati-hati karena nanti kalau ada kesan negatif bisa-bisa dia kehilangan pembeli yang banyak berjamaah. Mungkin misalnya ada isu daging babi begitu ya, maka ya sudah pasti nggak akan orang beli lagi. Keagenan ya, kita masuk ke agenan. Keagenan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Perdagangan nomor 23 PP Keputusan 98 menyatakan agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkan untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemasaran tanpa pemilihan atas basic barang. Ini ya, seperti contohnya PT Panggung Elektronik yang memegang merek GVC tadi ya, dia hanya memegang merek, nanti yang mendistribusikan adalah distributor barangnya ke seluruh Indonesia. Kita kadang sering keliru ya menjelaskan pengertian agen dengan distributor. Kalau agen itu hanya pemegang mereknya saja, dia perjanjian merek ya membeli, tapi dia tidak memindahkan barang yang mindahnya ya distributornya tadi yang memindahkan barang ke sana kemari ke daerah lain sampai ke pelosok-pelosok itu distributornya kan begitu ya, atau stokis. Fungsi utama agen adalah perantara prinsipal dalam menjual barang dan jasa tanpa berbentuk memiliki warehouse. Tetapi agen akan menjual sesuai pesanan tanpa stokis dan seterusnya dan didistribusikan langsung kepada konsumen bersangkutan. Intinya agen adalah pemegang kuasa dari prinsipal. Nah inilah ya, agen itu adalah pemegang kuasa dari prinsipal. Maka kita tidak bisa menyebut diri agen minyak LPG misalnya, kita menganggap diri kita agen, itu adalah distributor gitu loh. Agen itu pemegang merek. Maka kita itu sering salah menyebut agen dengan distributor. Sering salah. Distributor, kemudian kita masuk ke distributor. Nah, ini distributor ya. Dasar hukum ya. Kepmen keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23 MPP keputusan 1988 ya yang menyatakan bahwa distributor utama merupakan perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang diisi oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya. Jadi itu distributor itu yang mendistribusikan barangnya itu membeli sekaligus dia mendistribusikan. Ya. Saya kira cukup teman-teman, sudah sangat lama ya ini ya, sejak terasa ya sudah mungkin 1 jam lebih ya. Terima kasih teman-teman, akan segera saya upload. Mohon maaf sebelumnya karena harus mengikuti di YouTube ya. Terima kasih, semoga teman-teman tetap sehat, jaga kesehatan selalu, kemudian juga teman-teman harus selalu membantu orang yang lemah, jangan takut untuk melakukan aksi-aksi membela orang-orang yang mungkin teman-teman perlu bela atau perlu tolong ya. Baik teman-teman,
termasuk berbagi ilmu, itu harus wajib ya, teman-teman harus berbagi ilmu dan menjadi orang-orang yang berguna di lingkungannya teman-teman masing-masing. Demikian ya teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.